Salam sehat, salam sejahtera buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Hari ini itu tanggal 25 di Amerika Serikat. Sementara di Papua itu tanggal 25-nya kemarin, sehingga di Papua lebih dulu itu merayakan hari 100 tahun peradaban oleh Ishak Samuel Kenye. Nah, para penonton dimanapun kalian berada, sangat menarik sekali itu terkait dengan hari peradaban yang disampaikan oleh Ishak Samuel Kenye, yang kemudian juga kita bisa lihat itu arti nubuatan, di mana Ishak Samuel Kenye menyampaikan bahwa di atas batu ini saya letakkan peradaban Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi dan marifat, tapi tidak akan mampu membangun negeri ini. Hanya anak-anak negeri ini yang akan bangkit dan membangun negerinya sendiri. Tentu ini pesan yang sangat mendalam yang kita juga mestinya itu harus bisa serius mendalami arti dari makna itu. Nah, tentu setiap orang itu akan punya cara pandang yang berbeda-beda. Tapi saya justru melihat dalam pemahaman yang sangat filosofis ini, itu dari pemahaman atau pengertian pribadi saya. Jadi yang pertama itu makna dari pernyataan ini sebenarnya dia hendak mau bilang bahwa sekalipun orang-orang di luar itu mereka punya pengetahuan sampai ke langit ketujuh, sekalipun mereka ini punya marifat, tapi mereka tidak akan bisa bangun Papua. Yang kedua itu juga dia mau bilang bahwa kalau negara itu yang menguasai Papua itu adalah kolonial atau penjajah, negara itu tidak akan bisa bangun Papua sampai kapanpun. Karena yang namanya penjajah itu hanya akan berpikir tentang bagaimana mereka menjajah, membantai, membunuh, dan melakukan genosida, serta menguras kekayaan dan menduduki tempat di mana mereka jajah itu. Itu sudah hukum dari negara-negara yang kemudian kita kenal dengan negara penjajah seperti Indonesia di tanah Papua. Itu hal kedua yang mestinya itu kita harus juga pahami dengan seksama. Hal yang ketiga dari pesan itu sebenarnya adalah orang Papua itu mau punya pengetahuan yang tinggi, mau punya marifat dan segala macam, tapi kalau orang Papua itu mengabdi untuk penjajah atau kolonial Indonesia, itu juga tidak akan mampu membangun tanah Papua atau bangsa Papua. Yang berikut itu atau yang keempat itu orang-orang Papua walaupun dia mau menjadi pejabat sekali berapapun, tapi kalau itu pejabatnya itu adalah pejabat dari penjajahan Indonesia misalnya, pejabat yang mengabdi kepada penjajah Indonesia, itu sampai kapanpun mereka tidak akan bisa bangun tanah Papua. Sekalipun mereka punya pengetahuan atau mereka punya marifat. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu sebenarnya pesannya penting. Jadi nubuatan itu mau menjelaskan bahwa Papua itu hanya bisa dibangun, ditata, dipulihkan kembali itu hanya kalau Papua sudah tidak ada di bawah penjajahan negara manapun, atau Papua itu sudah bebas dan merdeka dari berbagai macam bentuk penjajahan. Dari situlah anak-anak Papua itu akan bangkit dan membangun negerinya sendiri. Jadi pemaknaan ini sebenarnya dia mau mengingatkan kepada Papua bahwa selagi Papua di dalam penjajahan, Papua tidak akan pernah itu dibangun oleh penjajah. Yang ada cuman bagaimana orang Papua itu dibantai dan dipunahkan. Atau orang-orang luar juga sekalipun punya pengetahuan setinggi langit tidak akan bisa bangun. Yang bisa bangun Papua itu hanya anak-anak negeri, itu pun ketika Papua itu sudah merdeka dan bebas. Karenanya untuk menggenapi nubuatan seperti begini, itu orang Papua diharapkan untuk menyadari diri
dan mengambil posisi sebagai bangsa yang bermartabat untuk bangkit dan melawan penjajah Indonesia. Karena hanya dengan melawan penjajah Indonesia dengan konkret, hanya dengan Papua merdeka, baru Papua itu kemudian bisa membangun Papuanya, bisa juga kemudian menggenapi peradaban yang ditaruh oleh Ishak Samuel Kenye, karena itu nubuatan yang pasti akan terjadi. Sehingga mari teman-teman semua, para pemirsa, para penonton dimanapun kalian berada, kita berpikir sama-sama untuk bagaimana Papua itu keluar dari kolonial atau penjajah Indonesia. Hanya dengan begitu orang Papua itu pasti bisa maju dari peradaban itu. Zaman Belanda itu terbukti, di mana ketika orang Papua hanya dididik oleh Belanda tanpa dijajah oleh Belanda, orang Papua terbukti itu bisa membangun negerinya. Apalagi kalau Papua sudah keluar bebas dari Indonesia, pasti orang Papua jauh lebih maju, jauh lebih bermartabat, dan kehidupan orang Papua itu pasti akan nyaman dan damai. Oleh karenanya, para pemirsa dimanapun kalian berada, mari bagian ini kita berpikir dengan tenang, dengan bijaksana, dan kita berpikir tentang bagaimana perumusan langkah-langkah untuk bagaimana supaya peradaban itu bisa terwujud. Tentu salah satunya itu hanya dengan Papua kalau keluar dari penjajahan Indonesia. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat 100 hari peradaban Papua yang diletakkan oleh Pendeta Ishak Samuel Kenye.